Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabjin. Telah datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang dengan tawanan. Jadi Rasulullah ini menengok tawanan, maksudnya menengok tawanan, tawanan perang. Jadi dijenguk oleh Rasulullah. Fa idza imra'atun minas sabyi tas'a. Di situ Rasulullah melihat ada seorang perempuan, salah seorang dari tawanan itu berjalan. Iz wajadat sabiyan fi sabyi akhadhathu fa'alzaqathu bi batniha fa'arda'athu. Jadi si perempuan tadi menemukan seorang anak, kan anak masih menyusu. Ini anak orang dalam tawarannya, jadi ada anak orang menyusu, anak susuan maksudnya, kadeda umahnya, abahnya kadeda, lalu diambilnya oleh si perempuan ini. Kan bagus nih perempuan ini, baik. Lalu digendongnya, diimpuk, lalu disusuinya. Baiknya perempuan ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi ini apa? Komentar Nabi lah, ya lah. Menyusui anak. Atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha fin nari. Maksudnya kayak ini. Bagusnya si perempuan itu ada punya hati, ya lah. Mungkinlah inya yang melempar anak itu ke dalam api. Maka kami mengatakan, ujar Umar bin Khattab, la wallahi, tentu saja, kada demi Allah ya Rasulullah, kada mungkin menyakiti. Maka Nabi bersabda lagi, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Maksudnya kayak ini, ikam melihat si perempuan tadi menyusui dengan tulus kasih sayang walaupun anak itu kayak umahnya. Ikam melihat itu sangat bagus. Sesungguhnya Allah jauh lebih kasih sayang terhadap makhluknya daripada perempuan tadi. Jadi perempuan tadi sedikit saja. Allah Ta'ala memperlihatkan kasih sayang Allah Ta'ala lewat si perempuan tadi hanya sedikit. Jadi kasih sayang Allah lebih banyak lagi. Nah, itu maksudnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayat lagi hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fa huwa 'indahu fawqal 'arsy. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Ujar Nabi, manakala Allah Ta'ala menciptakan makhluk, seluruh makhluk sudah diciptakan, maka Allah Ta'ala menulis dalam satu kitab di atas aras. Nah, jadi namanya kitab Allah. Apa isinya? Sesungguhnya rahmatku, ujar Allah, mengalahkan murkaku. Nah, jadi ampunan Allah, bagian dari rahmat Allah, lebih luas daripada marahnya Allah. Ini hadis ini maksudnya, lamun ada bisi dosa, lah kasih aja minta ampun Allah Ta'ala, pasti diampuni. Jangan putus asa. Adanya ampuni ya kalau Allah Ta'ala aku jadi itu kada boleh gitu, itu dosa besar. Itu sama dengan menganggap Allah Ta'ala miskin, padahal kada memberi manfaat dan mudarat kita nih. Nah, jadi lebih luas rahmat Allah daripada murka Allah. Kemudian ujar Abu Hurairah lagi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmatani ata juz'in, telah menjadikan oleh Allah Ta'ala rahmatnya dibagi jadi 100, rahmat Tuhan dibagi 100. Famsaka indahu tis'atan wa tis'ina, maka ditahan dulu
sebanyak 99% rahmat Tuhan ditahani dulu, direm. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, maka nang diturunkan Allah Ta'ala ke bumi hanya 1% rahmat Tuhan diturunkan ke bumi ini. Famin zalikal juz'i yatarahamul khalaiqu, maka dengan 1% rahmat Tuhan yang ada di bumi, lihat ya Nabi, betapa kasih sayangnya makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha khasyatan antusibahu. Coba perhatikan ya Nabi, seekor induk binatang bila anaknya latik-latik di bawah anunya awaknya, maka mengangkat kakinya takutan kalau terjajak anaknya. Itu salah satu 1% aja dari rahmat Tuhan tuh, baluman lagi nih 99%. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumil qiyamah, dan 99 tadi diturunkan di hari kiamat penuh sepenuhnya. Jadi wajar aja dalam surga kayaknya kadit lagi orang bahiri-hirian tuh hiri dan kiki kadit lagi bersaing-saingan, karena sudah 100% rahmat Tuhan ada sudah dalam diri setiap manusia. Kadit lagi memurkaan, kadit habis bersih sebatan hati. Ada di sini 1% aja pengkhianat. Ya wajar aja juga manusia ya, kalau perang-perang ini karena banyak, sedikit aja dibagi Tuhan dulu. Karena lamun Allah Ta'ala turunkan 90% lah ganap jadi 100 dan mendung bumi ini kadarnya lagi kena bumi ini. Ya nang akhirnya tak iblis kadeda, jin-jin nang syaitan kadeda, penjahat kadeda, Firaun kadeda, Namrud kadeda, Abu Jahal kadeda. Dan bukan itu nanti diinginkan Allah Ta'ala. Jadi kada bagus jadinya itu. Nah. Kemudian dan dia dari Abi Hurairah masih dari Nabi pulang, Nabi ini mengesahkan ujar Allah Ta'ala. Nah, jadi bila Rasulullah mengesahkan ujar Allah Ta'ala, maka dinamakan hadis itu hadis qudsi, namanya hadis qudsi. Ujar Allah Ta'ala, aznaba abdun zamban, telah berbuat dosa seorang hamba. Nah, sebagai atau akan satu dosa. Anggaplah ini seorang melakukan satu dosa. Lalu dia memohon, Allahumma ghfirli zambi, ya Allah ampunilah dosa ulun, minta ampunnya. Maka dijawab oleh Allah, aznaba abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi thumma 'ada fa'aznaba faqala ay rabbi ghfirli zambi. Jadi Allah Ta'ala inya berbuat dosa, namun inya tahu bahwa Tuhannya Maha Pengampun. Lalu berbuat dosa pulang, minta ampun pulang orang ini. Ay Rabbi ghfirli zambi, ampuni ya Allah. Lalu apa gitu Tuhan? Inya berbuat dosa, cumanya tahu ada Tuhan yang mengampuni dosa. Di terang lagi pulang, hilap pulang nih. Minta ampun pulang, ya Rabbi ghfirli zambi, ampuni ya Allah. Maka Allah Ta'ala menjawab, aznaba abdi zamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa yaghfiru dzambi qad ghafartu li abdi. Nah, ketiga kalinya nih saya nih. Lalu Tuhan orang ini berbuat dosa, tapi nya tahu aku nih Maha Pengampun. Qad ghafartu li abdi, maka sesungguhnya aku ampuni inya. Tuhan nih pemurahnya Tuhan nah ya, lain kada sama dua manusia. Ini Tuhan jauh. Falyak al-masya, ini maksudnya kayak ini. Demikian seterusnya. Jadi jangan diartikan. Maka berbuatlah sesuka hati, itu salah arti kayak itu. Falyak al-masya, demikianlah seterusnya. Berbuat pulang, minta ampun pulang. Artinya Tuhan tuh seandainya seluruh manusia di muka bumi ini berbuat dosa sebenarnya kada rugi lalu Tuhan. Walaupun Tuhan pusang, muring-muring Tuhan, nyangit-nyangit umpama nih. Kenapa? Seluruh manusia buat dosa aja. Kada mungkin itu, mustahil terjadi itu. Kada apa-apa lalu dengan Tuhan.
Atau seluruh manusia jadi berbuat baik seberatan kadahimung ya Tuhan. Kenapa? Semuanya kadang memberi manfaat dan kadang memberi mudarat Allah Ta'ala. Itu betapa kayanya Tuhan. Nah, itu bukti kekayaan Allah Ta'ala. Nah ini hadis. Cuma ini jangan dengan hadis ini, oh ada apa aku enak gitu. Minta ampun berbuat dosa pulang, seolah-olah optimis kan berbuat dosa nih. Jangan, hati-hati. Kadang-kadang ya, manusia tuh tertipu dengan kemurahan Allah Ta'ala. Kayak inilah. Kalau hadisnya bunyinya kayak ini, kalau berbuat dosa minta ampun, diampun Tuhan. Berbuat dosa pulang minta ampun, diampun Tuhan pulang. Busiyah. Tuhan mengampuni dia, busiyah. Mati lah kamu buat dosanya. Lalu ada sampai minta ampun. Nah, kita takutan kan kalau enak itu. Baik mensampat minta ampun. Busiyah rahatan buat dosa. Kada sampat mau cek Allahumma gfirli kada sampat. Tuhan bisa kayak itu. Nah itu namanya orang terkecoh. Kada kawa kita itu busiyah. Ini selama kita masih kau minta ampun, diampuni Tuhan pasti. Lagi riwayat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang ada dalam genggamannya. Maksudnya demi Allah. Lau lam tuznibu la zahaballahu bikum. Andai kata seluruh manusia kada sing dosaan. Nah, ini jawabannya ada kalau orang bertakon. Kenapa nih? Jaka kau dosa apa Allah Ta'ala menciptakan iblis, jaka macam-macam jaka dosa menciptakan jahat-jahat, nyaman baiknya. Nah, jangan kayak itu. Ujar Nabi, demi Allah, seandainya andai kata seluruh manusia kada sing dosaan, la zahaballahu bikum, Allah pergi dari kalian. Kadihimung Tuhan. Oh, lucunya nih. Wajah biqaumin yuznibuna, tapi Tuhan menciptakan makhluk yang berbuat dosa, dialah Tuhan pulang membuat dosa. Fayastaghfiruna Allah Ta'ala, lalu kenanya berbuat dosa minta ampun ya Allah Ta'ala. Fayaghfiru lahum, lalu Tuhan ampuni. Nah, jadi Tuhan lamun kari dia berbuat dosa, lima apa Tuhan nang diampuni kari dia bukan bisa dosa. Jadi kada baik juga dunia itu, namun kari dia lalu nang berdosa. Mulai potongan anu. Jangan salah paham gitu nih. Lamun masuk kilasnya, nah kayak Tuhan menyuruh buat dosa kalau kada kayak itu. Hadis ini menekankan betapa pemaafnya Tuhan maksudnya. Betapa pengampunnya, kalau banyak bulik rumah buat dosanya. Jangan busiyah tadi karena buat dosa. Mati itu yang kita gair. Kain yang mendengar hadis ini misalnya, oh ini kain mungkin itu apa dapat minum araknya bulik begini busiyah hatan minum tadi dicabut malaikat rohnya. Itu pasti suul Fatimah sudah itu gairnya. Jadi jangan terlena lah, maha pengampunnya Allah, terlena salah. Kemudian ini pulang. Wa an Abdullah bin Amr bin As, riwayat daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tala qaula Allah azza wa jalla fi Ibrahim. Jadi ada pernah Abdullah bin Amr ini mendengar Nabi membaca ayat, bunyinya kayak ini. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Artinya, iya Tuhanku, sesungguhnya mereka umat manusia nih sesat dan berhala-berhala tadi menyesatkan banyak manusia. Nah, namun barang siapa ikut akan daku, jadi kisah Nabi Ibrahim, maka sungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dibaca Nabi ayat itu. Lalu Nabi membaca pulang tentang Nabi Isa. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Tuhanku, jika engkau siksa mereka manusia,
ulun kada berhak melarang pian karena mereka adalah hambamu juga. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Namun jika engkau mengampuni mereka, itu sudah sepantasnya pian yang bersifat maha aziz, mulia dan maha bijaksana. Lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma ummati ummati. Nabi, wah ya Allah ya Tuhanku. Maksudnya ini umat ulun, tolong umat ulun. Jadi Nabi itu mengganang kita. Nabi nih, kita diganang, kita jadi lalu mengganang Nabi. Wabaka, lalu menangis Nabi mengganang kita nih umatnya. Lalu ujar Allah Ta'ala, ya Jibril, wahai Jibril, izhab ila Muhammadin wa rabbuka alam. Pergilah kamu ke Muhammad. Tapi Tuhanmu ini tahu Jepang. Maka tanyalah pasal ma yubkika. Apa yang membuat engkau menangis wahai Muhammad? Maka datanglah Jibril Nabi. Lalu ditanyai Jibril. Lalu ujar Rasulullah maha berkana. Kayak ini. Ini kan dari kisahkan hadis ini. Lalu Allah Ta'ala menjawab, ya Jibril, wahai Jibril, izhab ila Muhammad. Pergi lagi kamu kepada Muhammad. Fakul katakan kepada Muhammad, Allah Ta'ala. Inna sanurdika fi ummatika wala nazuka. Sesungguhnya kami, ujar Allah, selagi akan membuat kamu senang apa yang aku lakukan terhadap umatmu dan tidak membuat engkau kecewa. Jadi kita nih bersyukur jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun ada buat kesalahan, Allah Ta'ala ada toleransi. Dari toleransi ini kurang lebih aja Tuhan buat kita demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nih hutang budi dan Nabi nih banyak banget hutang kita kada kuat balas. Kemudian hadis dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ujar Muaz bin Jabal, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himari. Aku pernah berboncengan di belakang Nabi di atas keledai. Jadi Nabi menonggang keledai berdua lawan Muaz bin Jabal di jakai ibu-ibu boncengan dalam sepeda motor. Bapandiran, ya Muaz, ujar Nabi, wahai Muaz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi alaihi. Kan tahulah kita ini ada bisi hak nang patut kita tuntut dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala ada juga punya hak nang kita dituntut menunaikan hak itu. Hendaklah tahu. Maka ujar Muaz bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, itu Allah dan Rasulnya tahu. Lu nggak tahu apa haknya. Maka Nabi menjelaskan, fa inna haqqallahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi hak Allah Ta'ala yang wajib kita tunaikan adalah sembah dan jangan menyekutukannya. Nah, itu aja. Sembah dan jangan menyekutukan. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sedangkan hak kita nang kawal dituntut oleh Tuhan, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Bahwa janganlah mengazab orang yang tidak menyekutukannya. Nyamannya deh. Jangan diazab. Kemudian ini ulang. Wa an Anas radhiyallahu anhu, riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu. Ujar Nabi, innal kafira idza amila hasanatan ut'ima biha tu'matan minad dunya. Sesungguhnya orang kafir itu bila berbuat amal baik. Nah, ini ada orang kafir berbuat baik. Misalnya Donald Trump menyumbang fakir miskin misalnya ratusan miliar. Kada apa-apa. Silahkan berterima kasih Donald Trump misalnya. Atau siapa lagi lain-lain lah. Apa pahalanya dapatlah. Ut'ima biha tu'matan min dunya, maka diberi pahala Donald Trump tadi. Ini yang berkata Donald. Tapi dalam hadisnya cuma contohnya aja. Maka diberi pahala si kafir tadi di dalam dunia saja. Jadi kada apa-apa diberi pahala. Makanya orang kafir itu banyak nyaman-nyaman hidupnya ya kan. Nyaman hidupnya kan dipotong kayak ada sangsaranya nyaman banyak. Orang kafir nyaman hidup daripada kita makan dagingnya hari-hari, sup apa-apa kali makannya ini raun kemana-mananya, senang terus. Ada kita ini pusang, kan ada berpusang-pusangan, itu pahalanya sudah dalam dunia. Wa amal mu'minu, ada pun orang beriman, mudahan kita beriman dari maksudnya.
Fa innallaha ta'ala, maka Allah ta'ala yaddakhiru lahu hasanatin fil akhirah. Jangan buruk sangka. Kita berbuat baik, kenapa orang baik ini kena sakit hidup je. Oh, ya Nabi. Disimpan Tuhan pahala kita, ditabung. Karena diberikan pahalanya. Jangan di sini. Wa yu'aqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Wa yu'aqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Dan pahala yang diberi untuk kita sedikit saja, dibuntus jakai bakul atau buntil, dibuntus sedikit. Nah, saya kan itu sedikit. Mencicipi pahala. Iya, nang dapat rezeki dalam dunia kan. Pena nyaman, ada juga nyaman. Misalnya kain, ada juga ternyata nyaman. Rezeki itu bakas sedikit dibungkas Tuhan dari kaduknya tuh dirasakan sedikit. Tapi di akhirat kan yang sisa yang banyak itu. Ini hadis Nabi seperti ini. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini kisah sembahyang. Masalus shalawatil khamsi, perumpamaan sembahyang 5 waktu itu. Nah, ini bagian malas sembahyang, pas saja hadis ini bagus nih. Perumpamaan sembahyang 5 waktu, kama salinah harin jarin gamrin ala babi ahadikum. Perumpamaannya seperti sungai yang mengalir di hadapan lawang. Nabi madahan. Banyak membuka lawang langsung berkunyung, banyunya saling jeranihan ya Nabi. Nah, merigi kita ya nak, saling jeranihan banyak. Yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin, maka mandi sehari 5 kali mandi. Maka itu bila orang mandi 5 kali sehari, bersabun berkisik, mestilah bersih orang itu. Begitu pula itu kita nih bila sembahyang 5 kali bersih. Bersih bukan bersih, maksudnya bersih secara maknawi, ruhiyah kita bersih, kerohanian kita bersih. Itu apalagi secara zahir wancak bodoh ya kan, berasih juga muha wancak bodoh. Nah, itu perumpamaan sembahyang 5 waktu. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu, tidak ada dari seorang muslim yang mati. Ini misalnya ada orang kematian nih. Wa yaqumu ala janazati 40 rajulan, lalu orang yang menyembahyangkannya itu ada mencapai 40, minimal barang 40 ya Nabi. Nama nyolatinya la yusyrikuna billahi syai'an, semuanya orang baik-baik saja. 40 tadi kada menyekutukan Tuhan. Napasnya illa syafa'ahumullahu fihi, dan mereka dapat memberikan syafaat pada orang yang mati tadi. Doa kita, doa jenazah, ya Allah ampuni orang, maka kabul diampuni jenazah tadi. Rasanya. Kemudian hadis dari Ibnu Mas'ud, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin nahwan min 40 faqala, kami pernah bersama Rasulullah berkumpul di dalam satu tenda. Kubbah itu tenda, kira-kira 40 orang di sini. Lalu apanya Nabi, atardona antakunu rub'a ahli jannah, maukah hubungan di kita nih, di kamu dijadikan Allah Ta'ala seperempat orang surga. Maksudnya kita seberataan nih, masukkan ke surga jadi seperempat seluruh manusia, apa enggak? Maka sahabat menjawab, na'am uhakon banget. Ditawari lagi Nabi, atardona antakunu sulusa ahli jannah, mbakong jadi sepertiga. Banyak nih, sepertiga bulan surga, apa bulan kita nih? Maka kami menjawab, na'am, tentu mau. Lalu Nabi bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi diri Muhammad yang ada dalam genggamannya, inni la arju an takunu nisfa ahli jannah, aku berharap kita semua umat Nabi nih masuk ke surga jadi separuh bubuhan kita aja kan dalam surga itu Nabi. Banyak artinya. Separuhnya yang lain kan umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, sampai umat Nabi yang lain separuhnya. Bahagia artinya mayoritas rubuhan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga itu. Bahakon banget ya. Wa dzalika anna jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Kenapa Nabi? Karena bahwasanya surga tidak bisa masuk ke surga kecuali diri yang muslimah. Arti muslimah itu diri yang berserah kepada Allah.
Wa ma antum fi ahli syirki. Jadi bandingannya kita nih dibanding dengan orang-orang ahli syirik seumur dunia ini, illa kasya'atil baydha'i fi jildi thawri aswad. Sama seperti bulu yang putih di belakang di kulit sapi yang hitam, sedikit balar. Sama dengan entah kita nih umat Nabi Muhammad dibanding dengan umat seluruh manusia sejak umur bumi masih zaman Nabi Adam sampai habis, sedikit banget itu ya benar antah. Jadi harapan tuh besar, kita ini mau aja masuk surga, ada harapan. Ada harapan. Lalu jadi lagi riwayat lagi. Adang dulu. Ketinggalan. Wa Nabi Musa al-Asy'ari, yang lihat dari Musa al-Asy'ari kan. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, "Idza kana yaumul qiyamah," bila kana sudah jadi hari kiamat, jadi Nabi nih. Dafa'allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan. Allah Ta'ala menjulung setiap seorang muslim, dijulungi seikung Yahudi dan Nasrani. Kenapa kayak seikung seorang dijulungi, muka ada Yahudi ada Nasrani julung. Lalu apa aja? Puji Allah nih. Hadza fikaku ka minan nar, ini gantian ikam. Aturan ikam nih masuk neraka cuma ada si orang jahat nih, orang kafir. Ikam lagi kada jadi masuk neraka, ini gantinya mewakili ikam. Mahakon bana gitu ya, boleh liur hakonnya. Hakon bana. Kenapa jadi kayak itu? Nah, karena aja setiap kita nih sebagai muslim, Allah Ta'ala mengolahkan dua wadah. Satu wadah kita di surga, satu wadah kita di neraka. Dan itu ampun kita wadahnya. Karena kita ini orang baik, sedangkan orang jahat lebih banyak daripada orang baik di dalam dunia ini. Nah, kita umat Nabi Muhammad ini wadah nang di neraka nang ampun kita tuh kada perlu kita ngisi, masih banyak nang hendak membuat dianya, mulai betul hendak membuat. Ada aja nang membuatinya kena. Siapa misalnya Benyamin Netanyahu kan misalnya membuat, nah bagus buat. Jadilah kita menyadari hadis ini, kita kada pusang lagi mil orang kafir menang terus perang ya, bukan Israel menantang Palestina, ada apa-apanya. Dasar wadah seorang ini. Dan ya kita kadang mau ulu agama kan dasar hadisnya ada. Wadah yang kita dalam neraka dibuat bubuhan itu. Ya bubuhan Israel lah, anggap misalnya membuatinya, nah bagus saja, biar aja. Itulah maksudnya Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan ada orang baik, ada orang jahat supaya dunia ini berjalan. Orang wahini nyambat supaya dunia itu dinamis. Jadi dengan dunia itu arti dinamis ini ada baik ada buruk tuh, lalu ada seru. Jadi dunia itu berharga, iman kita jadi sangat berharga. Berharga itu hikmahnya. Tapi sebutin lagi bila ada orang menakon itu, Allah Ta'ala itu jangan pernah menanya gawian Allah Ta'ala dosa kenapa kayak ini, kenapa, jangan, tinggalkan aja apa aja. La yus'alu amma yaf'al, jangan pernah ditanya perbuatan Allah Ta'ala. Wa hum yus'alun, kita yang ditanya. Jadi jangan ada jangan awah sepupu hidup betapan itu kenapa jaga tidak jaga baik bijak, sudah sepupu sudah pengayuh nggak ada tuntung tonya melayang. Nah ini habis. Ya nak bilang wallahu ta'ala alam.